Kegiatan menulis laporan penelitian itu bisa dimulai ketika kita sudah mendapatkan persetujuan ACC proposal penelitiannya. Dalam laporan penelitian itu ada dua bagian, yaitu bagian awal dan bagian inti. Sajikan halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, terus halaman pernyataan keasliannya, halaman pengesahan, kata pengantar, serta abstrak. Setelah abstrak, itu kita akan disajikan mengenai daftar isi. Setelah daftar isi, itu ada halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran. Serta biasanya ada institusi yang menganjurkan adanya halaman mengenai daftar arti lambang dan singkatan. Nah, pada bagian inti itu ada bab 1 yang namanya pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Di latar belakang, peneliti itu akan menuliskan hal yang mendasarkan apa seorang peneliti itu mengambil topik tersebut untuk diteliti. Yang kedua itu rumusan masalah. Apa sih masalah yang ingin diangkat oleh peneliti tersebut? Yang ketiga, tujuan dari peneliti ini untuk apa dan manfaatnya seperti apa. Bab 2 itu tinjauan pustaka, di mana dalam tinjauan pustaka itu peneliti akan mencantumkan mengenai sistematik teori dasar yang didapatkan dari hasil penelitian, konsep atau pendekatan yang terbaru berhubungan dengan topik penelitiannya. Tiga itu metodologi penelitian, di mana dalam metodologi penelitian itu berisi rancangan konsep atau desain penelitiannya. Selanjutnya ada kerangka konsep. Yang ketiga itu ada tempat dan waktu penelitiannya. Keempat itu ada populasi dan sampel. Yang kelima variabel penelitiannya. Yang keenam ada definisi operasional. Yang ketujuh itu ada prosedur pengambilan dan pengumpulan data. Yang kedelapan adalah analisa data. Selanjutnya bab 4 itu mengenai hasil penelitian, di mana penelitian itu akan menyajikan profil tempat penelitiannya, hasil penelitian yang didapat, dan pembahasan mengenai hasil penelitian. Pada bab kelima itu ada penutup, di mana dalam penutup itu akan menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Yang bagian terakhir itu mengenai daftar pustaka serta lampiran mengenai kuesioner dan jadi kesimpulannya dalam sistematika penulisan laporan penelitian itu tergantung dari institusi yang menetapkan. Terkadang institusi satu dan institusi yang lainnya itu berbeda. Intinya dalam laporan penelitian itu harus ada lembar pengesahan, harus ada lembar pengesahannya. Selanjutnya itu ada bagian intinya, yaitu bab 1 yang mengenai latar belakang, bab 2 itu teori mengenai konsep atau topik dalam penelitiannya. Yang bab 3 itu mengenai metodologi penelitian yang digunakan. Yang keempat itu hasil dari penelitiannya. Serta yang kelima itu kesimpulan dan saran.